Senang sekali ya, hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Sudah mandi ya? Iya, semuanya sudah rapi. Alkitab sudah siap di depan juga ya. Nah, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak adik-adik semuanya ambil sikap berdiri. Kita naikkan pujian Matahari Bersinar Terang. Semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita masuk dalam doa pembukaan. Teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah atas kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan ibadah. Siapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, kembali kita angkat pujian gitu. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan sebuah pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
adik-adik, kita akan dengar cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita baca ayat firman Tuhan dulu ya. Adik-adik ada pegang Alkitab di tangannya? Kita buka di Ibrani. Ya, Ibrani itu perjanjian baru ya. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 23. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 23. Sudah ya, siap? Kita baca bersama-sama ya. Tapi langsung minta adik-adik ambil sikap berdiri. Ya, semuanya berdiri ya. Tangannya pegang Alkitab, kita baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, sampai semenjak jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Nah, adik-adik, ada sebuah kisah. Ya, sebuah kisah tentang dua bersaudara yang bernama Tono dan Toni ya. Nah, pada suatu hari mereka berlibur ke kampung nenek. Nah, Toni ini cucu kesayangannya nenek. Jadi dia sangat dekat dengan neneknya ya. Nah, adik-adik, satu hari si Toni ini dia main ke ladang ya. Nah, di ladang dia melihat ada sekumpulan bebek ya, bebek yang dipelihara oleh neneknya. Nah, ini si Toni ini dia iseng-iseng ya, dia ambil katapelnya ya, dan dia iseng-iseng, dia bidik salah satu dari bebek tersebut. Buk, apa yang terjadi? Ternyata kena salah satu kepala bebek, dan apa yang terjadi? Mati bebeknya ya. Wah, ini si Toni dia melihat, dia jadi kaget luar biasa. Ya, saya hanya main-main, saya tidak sungguh-sungguh mau membunuh bebek tersebut. Bagaimana ini? Kalau nenek tahu pasti marah besar. Wah, Toni jadi bingung, dia ketakutan. Bagaimana ini? Ya, bagaimana ini? Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata kakaknya Tono melihat kejadian tersebut dan dia datang. Dia mengancam adiknya Toni, katanya, saya melihat semua apa yang kau lakukan. Nah, kalau kau tidak mau saya ceritakan kepada nenek, ya, maka kau harus dengar apa yang saya suruh, ya, saya perintahkan. Mau tidak mau, Toni ikuti maunya kakak. Katanya kalau kau tidak ikuti saya lapor nenek. Nah, mulai hari itu Toni mengerjakan semua pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebenarnya mereka berdua yang kerjakan. Tetapi karena Tono mengancam dia, terpaksa Toni mengerjakan pekerjaan kakaknya semua. Ya. Baik itu mencuci piring, bersihkan rumah, menyapu, ya, mengambil jemuran dan lain-lainnya. Nah, mulai saat itu juga hubungan Toni dengan neneknya jadi tidak bagus, jadi renggang karena Toni takut sekali. Bagaimana dia punya perasaan bersalah kepada neneknya, ya? Dia tidak berani jujur, ya. Dia tidak berani mengaku. Akhirnya selama berhari-hari si Toni ini melewati dengan perasaan yang tersiksa sekali, ya.
mau mengaku, takut ya. Terus tidak mengaku, dia setengah mati, dia capek sendiri. Semua pekerjaan yang harus dikerjakan berdua sama Tono harus dikerjakan Tony sendiri ya. Jika Tony bilang saya capek kak, langsung Tono bilang bebek. Jadi selalu begitu. Kalau tidak mau pasti bilang bebek. Terpaksa Tony kerjakan, tapi dengan terpaksa. Nah, sampai satu hari si Tony sudah tidak bisa tahan lagi ya. Dia bilang, wah saya tidak mau, saya hidupnya tersiksa sekali, saya mau mengaku sama nenek ya. Saya mau mengakui kepada nenek bahwa saya memang sudah bersalah ya. Akhirnya dia datang kepada neneknya, Nek minta maaf ya. Aku sudah membunuh bebek ya beberapa hari yang lalu ya. Minta maaf Nek. Neneknya mendengar itu dia peluk si Tony. Neneknya senang sekali. Kenapa? Tony, nenek sudah tahu dari hari pertama. Nenek hanya menunggumu datang mengakui dan minta maaf. Setelah itu hubungan mereka kembali baik ya. Tony senang sekali karena dia bisa bermanja-manja lagi dengan neneknya ya. Nah adik-adik, demikian pula kita dengan Allah. Ya, karena dosa membuat kita jauh dari Allah ya. Dan puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mendamaikan kita dengan Allah. Jadi kita tidak lagi perlu ya, tidak lagi membutuhkan kemah suci, korban binatang untuk menyembah Allah. Kita tidak perlu itu semua ya. Dan kita tidak lagi membutuhkan imam selain Yesus Kristus ya, juru selamat yang bangkit dari kematian. Yesus adalah imam besar ya, yang sempurna selamanya ya, selamanya. Melalui Yesus Allah membuat jalan bagi kita untuk mendekat kepadanya di dalam ibadah. Kita baca Ibrani pasal 10 ayat 22 ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, adik-adik, dalam ayat ini mengatakan Yesus telah mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita dapat datang kepada Allah kapan saja. Seperti hubungan kita dengan papa mama. Ya. Nah adik-adik, jikalau adik-adik berbuat kesalahan dan sampai hari ini adik-adik masih merasa bersalah ya. Masih merasa bersalah baik kepada papa mama maupun kepada Yesus Kristus. Adik-adik ambil kesempatan ya. Ambil kesempatan, beranikan diri datang untuk minta maaf kepada papa dan mama ya. Dan juga mengaku dosa kepada Yesus Kristus. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, ayat hafalannya hari ini yaitu ayat 19 ya. Jadi pasal 10 ayat 19 kita hafal ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ulangi lagi. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yaitu Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi adik-adik ya, ingat ya, kalau berbuat salah cepat mengaku ya, minta maaf kepada papa mama ya, dan juga mengaku dosa kita kepada Yesus Kristus ya. Jangan tunda-tunda, jangan tunggu-tunggu, jangan sampai berhari-hari lamanya simpan perasaan yang tidak enak betul-betul kalau tidak mengaku ya. Oke, mari kita berdoa adik-adik. Sikap doa. Bapa, kami bersyukur karena
Kami dapat mendekat kepada Engkau melalui iman kami pada Yesus, Imam besar kami. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dosa kami dan menerima kami di hadirat-Mu. Kami memuji Engkau atas kebaikan dan kasih-Mu. Tolong kami untuk menyenangkan Engkau dengan cara hidup kami dan apa yang kami lakukan pada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik yang mau transfer juga boleh minta papa mamanya ada transfer di bawah di sini ada rekening, atau bisa juga bawa langsung ke gereja, ada Lause Mary dan Lause Sim di gereja. Nah, persembahan dijalankan, kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan karena pada siang hari ini kami dapat beribadah lagi ya Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan, dan Tuhan tolong pakailah persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Pesan Lause, tetap jaga kesehatan ya. Ingat pakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak ya. Dan juga jangan lupa rajin belajar, juga rajin baca Alkitab ya. Nah, sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan berkati.